wabarakatuh. Hello everyone. Bertemu lagi dengan saya Yulia Cahyaningrum dengan NIM 211340012. Oke teman-teman, di pertemuan kemarin kan saya sudah membahas tata tertib di kelas itu bagaimana, tugas dari mata kuliah teknik produksi film juga bagaimana nih teman-teman. Nah, yang sekarang pada pertemuan kedua ini saya akan membahas definisi dari perfilman, jenis-jenis perfilman itu seperti apa, sejarah perfilman juga bagaimana, dan masih banyak lagi nih teman-teman. Nah, ikutin saya terus ya. Bye-bye! Teman-teman, jadi definisi film itu adalah melukis gerak dengan cahaya. Nah, teman-teman, selanjutnya ada jenis-jenis perfilman. Itu ada 4. Yang pertama adalah film cerita atau film fiksi, di mana film ini adalah jenis film yang mengandung cerita yang lazim dan dipertunjukkannya di gedung bioskop dengan aktor dan aktris yang terkenal. Selanjutnya yaitu yang kedua ada film berita, di mana film ini adalah jenis film yang mengenai peristiwa yang benar-benar terjadi. Yang ketiga itu ada film dokumenter. Film dokumenter adalah film atau hasil interpretasi pribadi kita gitu teman-teman. Nah, yang keempat itu ada film kartun, di mana film ini tuh dibuat untuk anak-anak, khusus anak-anak. Contohnya itu ada Donald Bebek, ada Putri Salju, dan masih banyak lagi teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu film dokumenter. Apa sih film dokumenter itu? Jadi film dokumenter adalah film yang mendokumentasikan atau mempresentasikan kenyataan. Nah, pada film dokumenter juga ada sejarah filmnya nih. Jadi pada tahun 1872, Leland Stanford itu berniat untuk meneliti gerakan kaki kuda, di mana Stanford itu tuh yang punya peternakan kuda itu mensponsori Edward Maybird untuk merekam gerakan kaki kuda tersebut lewat tata kamera fotografi. Nah, untuk mendapatkan gambar yang berkesinambungan, Maybird itu menggunakan 12 kamera foto yang ditempatkan sejajar dengan lintasan kuda. Dan percobaan ini pun dianggap gagal karena seluruh kameranya tidak fokus. Pada tahun 1877, Maybird itu bekerja sama dengan John. Nah, Isaac itu seorang insinyur yang mencoba kembali dengan menggunakan 24 kamera foto yang disejajarkan dengan kamera yang dihubungkan dengan alat elektronik baterai. Dan akhirnya percobaan ini pun berhasil walaupun dengan menggunakan kamera foto. Pada tahun 1882, Jules Marey itu menyempurnakan teknik yang digunakan oleh Maybird yang memungkinkan dapat merekam 12 gambar dalam 1 detiknya. Dan Jules Marey itu melakukan percobaan dengan merekam gerakan burung yang sedang terbang dengan menggunakan alat yang dinamakan photographic gun. Pada tahun 1888, Louis Aim Augustin Le Prince itu mendokumentasikan atau merekam suatu adegan untuk pertama kalinya menggunakan kamera film. Dan akhirnya film itu pun dibuat, yang dibuatnya adalah Rondé Garden Scan yang menggambarkan sekumpulan orang berjoget di sebuah taman yang bernama Taman Rondé yang berada di Inggris. Dan film ini pun dianggap sebagai film pertama yang dibuat oleh manusia dengan menggunakan kamera film. Pada tahun 1895, Lumiere Brothers, yaitu 2 orang bersaudara bernama Auguste Marie-Louis Lumiere dan Louis Jean Lumiere, yang dikatakan sebagai pelopor film dokumenter lewat proyektor ciptaan mereka. Dan di mana mereka pun dianggap sebagai pelopor awal usaha bioskop keliling yang memutarkan film-film non-fiksi pendek. Pada tahun 1897, akhirnya usaha mereka pun telah menembus dan menyebar ke seluruh dunia, bahkan Asia dan Afrika pun sebagai negara jajahan pada masa itu. Ketika sinematografik itu dipresentasikan di India, ada 2 orang yang sangat tertarik, yaitu Haris Chandra dan Anduleli. Kemudian Haris Chandra pun menjadi orang pertama yang membeli sinematografik di India pada tahun 1897. Konon ini adalah asal muasal pertumbuhan dunia perfilman di India. Nah, jadi film dokumenter itu adalah film yang mendokumentasikan atau mempresentasikan kenyataan. Jadi apa yang kita rekam memang berdasarkan fakta yang ada, namun penyajiannya aja yang dapat pengajiannya kita juga dapat memasukkannya dari pemikiran kita. Nah teman-teman, selanjutnya ada genre dalam fiksi, non-fiksi, atau dokumenter. Yang pertama itu ada dokudrama, di mana genre dokumenter ini pada beberapa bagian film disutradarai atau diatur terlebih dahulu dengan perencanaan detail. Yang kedua itu ada semi-dokumenter.
Jadi genre ini tuh dimana pengambilan gambarnya itu dibuat lagi, namun pada bagian tertentunya disertakan dengan rekaman film. Yang ketiga ada film faktual, yaitu suatu jenis film non-cerita yang pada umumnya menyajikan fakta. Yang keempat ada film etnografik, merupakan film dokumenter yang menggunakan metode etnografis. Nah teman-teman, selanjutnya yang kelima itu ada film propaganda, yaitu genre film dokumenter yang dibuat untuk dapat meyakinkan para pengamat serta dapat mempengaruhi pendapat atau perilaku orang lain. Ya, selanjutnya yang terakhir itu ada cinema verage, yaitu film dokumenter dengan gaya natural dan dipadukan dengan teknik sinematik. Oke teman-teman, bagaimana sih cara membuat film dokumenter itu? Jadi yang pertama itu tanpa naskah, dan yang kedua yaitu menggunakan naskah. Tanpa naskah itu ada adventure atau petualangan, dan demonstrasi. Tapi kalau misalnya menggunakan naskah, itu ada profil, proses, sama peran. Nah, selanjutnya ada unsur yang digunakan dalam pembuatan film dokumenter, yaitu unsur visual dan unsur verbal. Nah, unsur visual itu ada 4 ya teman-teman. Nah, yang pertama itu observasionalisme reaktif, yang kedua observasional proaktif, yang ketiga itu ada mode ilustratif, dan yang keempat itu ada mode asosiatif. Selanjutnya ada unsur verbal. Unsur verbal itu yang pertama itu ada overheard, exchange, yang kedua itu ada kesaksian, dan yang ketiga itu ada eksposisi. Oke teman-teman, selanjutnya bagaimana sih cara membuat langkah pembuatan film dokumenter gitu. Jadi langkahnya yang pertama itu ada praproduksi, yaitu menentukan tema atau topik, melakukan riset atau observasi, membuat skrip, menuliskan informasi yang dibutuhkan. Nah yang kedua itu ada produksi. Produksi itu proses pengambilan gambar atau suara. Nah yang ketiga itu ada pasca produksi, yaitu proses editingnya. Nah teman-teman, gimana sih hal yang harus difikirkan gitu sebelum memulai produksi film dokumenter? Yang pertama itu, apakah kita akan syuting gitu di dalam ruangan atau bahkan di kedua tempat gitu. Yang kedua, apakah terdapat cahaya yang cukup. Nah, yang ketiga, apakah ada sumber listrik, apakah memerlukan peralatan khusus juga gitu. Nah, yang terakhir yaitu apakah memerlukan surat izin yang khusus. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada pertemuan Learning Journal kedua ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di Learning Journal ketiga saya. Bye-bye.